Santos Android. Ini adalah proyektor Android mini dengan teknologi DLP dengan tipe C6. C6 ini compact, bisa muat ke kantong kalian, dimensi 15 x 8 cm aja. Oke, jadi DLP itu kepanjangan dari Digital Light Processor. Jadi di dalamnya ada cahaya yang dipantulkan lewat spinning wheel dan keluar lewat lensa yang ada di depan. Oke, kita mulai aja dari kelengkapannya. Untuk unitnya sendiri, kita dapat unit C6 ini sudah Android versi 6. Terus di dalamnya 1 plus 8 GB ROM-nya. Terus kita juga dapat tripod untuk berdiri proyektor. Jadi kalian bisa taruh di meja. Kemudian ada juga kabel power. Terus ini ada kabel USB. USB, buku panduan, ada remote-nya, jadi kalian nggak perlu ngeklik-ngeklik lewat atasnya, dan lagi ini kabel HDMI. Biasa di proyektor-proyektor yang selama ini saya review, jarang pada dapat HDMI kabel ya, kalian dapat HDMI kabel. Gunanya buat kalian dari laptop atau dari device yang lain, disambungin ke proyektor ini. Oke, kita masuk ke spesifikasinya. Untuk ukurannya tadi sudah saya sebut 15 x 8. Kemudian untuk proyeksinya dia HD 854 x 480 pixel. Untuk kontras rasio 2000:1. Kecerahannya 70 ANSI lumens. Terus kemudian kalian bisa memproyeksikan 20 sampai dengan 100 inch. Di dalamnya dia juga sudah punya OS Android. Terus untuk C2 yang saya punya ini 1 GB dan 8 GB untuk internal harddisknya. Terus dia juga sudah bisa Bluetooth, dia udah ada speakernya juga, udah built-in WiFi juga, jadi kalian bisa langsung connect ke internet kalian di rumah dan bisa dipakai buat nonton YouTube, Netflix, dan lain-lain tanpa harus tergantung ke handphone kalian. Terus untuk baterainya sendiri ini 5000 mAh, saya sih belum nyoba sampai habis bisa kuat berapa lama. Jadi pada dasarnya dia portable, kalian bisa bawa kemana-mana, kalian bisa langsung nyalain. Dia sudah punya power sendiri di dalam. Oke, untuk unit proyektornya seperti ini. Di atas cuma ada tulisan DLP dan logo Android, AirPlay. Terus ini ada tombol-tombolnya. Ini ada fan sama lensanya. Kemudian di sampingnya sini untuk ngatur fokusnya yang paling depan. Terus ini untuk on-offin proyektornya. Sebelahnya lagi untuk slot TF card. Belakang sih nggak ada apa-apa. Kalau nggak salah ini speaker. Terus kemudian di samping, selain kalian bisa colok ke TF card, ada 2 USB, terus ada HDMI, terus lubang yang sebelah sini ini untuk power, dan yang lubang sebelah sini untuk aux jack 3,5 mili. Untuk bagian bawahnya, cuman untuk berdiriin proyektornya, ada slotnya. Terus di sini tipenya C2, dia pakai input 5 volt 3 ampere, 1 plus 8 GB, tipe yang saya punya, dia HD. Nah, itu aja sih. Oke, untuk tampilan utamanya seperti ini proyektor Android, sudah ada YouTube, Netflix, dan lain-lain. Oke, ini dengan jarak dari layar ke proyektor kurang lebih 1,2 meter. Kita dapat tinggi 55 cm, terus untuk panjangnya 100 cm. Oke, untuk memudahkan pengoperasian, saya pakai mouse di sini biar gampang. Nah, ini YouTube, Netflix, Google Play, ini aplikasi bisa kalian download dari sini. Terus ini untuk mirroring dari handphone ke proyektor ini. Ini mau AirPlay, WiFi display, eShare nih ada aplikasinya, nanti bisa di-download aja, diikutin panduannya. Ini aplikasi yang udah di-download. Ya, ini kalkulator, Chrome, Play Store, Netflix, ada semua. YouTube, ini untuk apa namanya, Microsoft Office, ini untuk Play Store, untuk video, play video. Nah, terus ini untuk kalau pas dicolok HDMI, ya ganti inputnya. Terus ini file yang ada di dalam, ya kalian bisa nyimpen sesuatu di sini, dokumen-dokumen mungkin, karena cuma 8 GB. Terus di settingnya, ini kalian bisa setting WiFi-nya. Terus ini Bluetooth, kalau kalian mau colok ke eksternal audio. Terus ini kalian setting sound, ini brightness, ini udah mentok ya, udah saya mentokin.
kondisi saat ini saya matiin lampu, tetapi kondisi siang hari. Terus ini keyboard, input, language, date time. Nah, ini kalau mau di rotate juga bisa. Rotate rear, rotate front. Terus keystone. Nah, ini saya auto in. Nah, kalau mau manual juga bisa. Oh, ini dari remote. Oh, biasa kalau orang keystone dari ada tombolnya langsung, ini kalian bisa klik dari remote sendiri tuh untuk gedein kecilinnya. Nah, kalau udah berasa pas ya udah. Terus ini angle correction belum pernah pakai sih, kurang tahu juga. Ini USB. Terus nah, kita lihat about device, dia udah Android 7.1, ternyata udah lumayan. Terus nih lainnya sih ya kayak handphone kalian biasa aja sih. Nih settingnya kayak setting di handphone. Udah. Oke, ini saya coba tes soundnya. Menurut saya sih soundnya nggak terlalu kencang, agak kecil. Mungkin lebih enak dicolok ke eksternal audio, eksternal speaker jika kalian buat nonton rame-rame. Tapi kalau untuk sendiri sih saya rasa udah cukup. Ini contoh kalau saya pakai buat nonton YouTube aja, untuk dengerin suara aja, kayak apa kualitas suaranya sama kualitas videonya. Jika saya tes di Lightmeter, kira-kira cuma dapat di angka 400, 500, 600 lah kira-kira. Oke, ini sudah saya mundurin lagi proyektor ke layarnya, sekarang cukup jauh. Jarak dari proyektor ke layar tadi saya ukur 2 meter 10 cm. Dapat panjang proyektornya 170, sedangkan untuk tinggi proyektornya dapat di angka 95. Ya, cukup gede sampai nggak muat di lensa kamera saya. Tapi saran saya, jika kalian cuma pakai nonton buat personal, enakan jarak deket aja. Ini kayak saya cuma paling 30 cm gitu, dapat layarnya sih kecil, tapi gambarnya tajam, terang, jernih, bagus banget sih, lebih enak. Ini layarnya barusan saya ukur sekitar 30 cm dan panjangnya 18 cm. Ini kalau jaraknya deket, gambarnya enak banget, bagus. Oke, untuk konklusi dari saya sih suka DLP proyektor ini karena ukurannya yang kecil. Kalian bisa bawa kemana-mana, dia sudah punya baterai sendiri, terus juga muat di saku, enak lah untuk dibawa-bawa. Terus untuk hasilnya, saya rasa juga nggak kalah dengan proyektor terbesar yang selama ini saya coba tes. Nanti mungkin di video berikutnya saya akan coba tes ini saya bandingin dengan proyektor CL770 deh, yang kemarin minggu lalu saya tes. Masih ada, saya nanti mau coba lihat hasilnya seperti apa. Terus untuk lumens emang nggak terlalu besar, tetapi saya rasa cukup. Terus menurut saya ini lebih enak dipakai di jarak dekat, jadi kelihatan cerah dan lebih kelihatan tajam. Untuk harga juga termasuk budget untuk DLP proyektor, hanya kisaran 2,5 juta rupiah saja. Di samping itu juga sudah dapat tripod bawaan, jadi enak lah kalian berdiriin di meja, kalian arah-arahin mau seperti apa sudutnya, ya bisa dipakai. Oke, jika kalian lihat video ini dan kalian tertarik untuk membelinya, linknya akan saya taruh di bawah. Itu akan langsung nyambung ke Tokopedia Gibson Gadget, kalian transaksi lewat sana. Dia kasih garansi 3 bulan untuk kerusakan dari listriknya. Ya, kalian bisa langsung transaksi. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian bisa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Ditunggu video berikutnya. Terima kasih.